Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa contoh, yaitu terkait soal-soal moderasi beragama, yaitu yang berkaitan dengan ujian P3K Bapak Ibu, khususnya untuk yang Kemenak Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melaksanakan ujian CAT, kemudian Bapak Ibu dilanjutkan yaitu untuk ujian berkaitan dengan soal moderasi beragama. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita bahas soal yang pertama. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Jawabannya yaitu Bapak Ibu yang yaitu moderasi dalam akhlak. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 2. Dalam moderasi beragama, maka kita harus berhati-hati dengan paham radikalisme, karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radik atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Yang dimaksud dari radikalisme yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. Kemudian yang C. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati atau conscience dan determinasi. Yang D. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Yang E. Sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebersamaan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Nah, jawaban yang paling tepat Bapak Ibu yaitu jawabannya yang A Bapak Ibu. Ya. Yang A Bapak Ibu, yaitu gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu, yaitu soal nomor 3. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Kemudian yang B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Kemudian yang C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Yang D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Yang E. Yaitu mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D Bapak Ibu, yaitu individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan,
Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, kemudian B. Intoleransi, yang C. Ekstremisme beragama, yang D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A, Bapak Ibu, yaitu eksklusivisme beragama. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Islam memiliki konsep kehidupan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Jawaban yang paling tepat yaitu Bapak Ibu untuk konsep yang sesuai dengan rahmatan lil alamin, yaitu yang C, Bapak Ibu, yaitu Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara, antara lain A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. D. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Jadi untuk implementasi yang selevel negara ini yaitu jawabannya yang E, Bapak Ibu, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk soal nomor 7. Diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam A. Moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan. B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. C. Moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan. D. Moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. Untuk nomor 7, jawaban yang paling tepat yaitu yang B, Bapak Ibu, yaitu moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi, kecuali A. Mengedepankan intern beragama. B. Mengkokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan. C. Berorientasi terhadap kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. D. Wahyu ilahi, Al-Quran, sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam. Jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu, yaitu jawabannya adalah A, Bapak Ibu, yaitu mengedepankan intern beragama. Karena di sini yang kecuali ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Faktor penyebab radikal kecuali A. Inklusif. B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. C. Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat.
D. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A, Bapak Ibu, yaitu inklusif, ya, yaitu penyebab radikal yang kecuali itu adalah inklusif, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah atau moderat dan tawazun. Arti tawazun ialah A. Kemerdekaan, B. Kebersamaan, C. Keseimbangan, D. Kedinamisan. Jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu, yaitu jawabannya yang C, yaitu keseimbangan. Jadi arti tawazun itu adalah seimbang, ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Nomor 11, Anda ditugasi menjadi seorang pemimpin tim dalam sebuah pekerjaan dan ternyata salah seorang anggota tim Anda berbeda agama dan suku bangsa dengan Anda dan anggota tim yang lain. Yang sepatutnya Anda lakukan sebagai pemimpin tim adalah A. Menekankan pada seluruh anggota tim untuk berbaur dan perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. B. Memberikan beban pekerjaan yang berlebih padanya. C. Memarginalisasi anggota yang berbeda suku dan agama untuk urusan pekerjaan tim. D. Yaitu menganggap bahwa perbedaan hal yang biasa saja. E. Membebaskan masing-masing anggota tim dalam menyikapi perbedaan. Untuk jawaban nomor 11 yang paling tepat, yaitu jawabannya Bapak Ibu yang A, yaitu menekankan pada seluruh anggota tim untuk berbaur dan perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Karena ini yang sepatutnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah tim, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. A mengikuti B pada hari Ahad ke gereja meskipun beda keyakinan. 2. Ketika C, anak yang beragama Nasrani, sedang sakit, D menjenguknya. 3. Ketika E merayakan hari Natal, F berpartisipasi mengikuti prosesi tersebut. 4. Ketika G yang beragama Hindu sedang mempunyai kerja, H membantunya. Dan dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan perilaku toleransi adalah, yaitu yang paling tepat jawabannya Bapak Ibu yang E, yaitu 2 dan 4. Yaitu ketika C, anak yang beragama Nasrani, sedang sakit, maka D menjenguknya. Ini termasuk sikap atau perilaku toleransi. Kemudian ketika G yang beragama Hindu sedang mempunyai kerja, H membantunya. Ini termasuk juga toleransi, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Cara yang tepat untuk menunjukkan konsep kebenaran dalam perbedaan, yaitu A. Berdebat, B. Bermusyawarah, C. Bersepakat, D. Berdamai, E. Berdialog. Jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu, yaitu yang D, yaitu berdamai. Jadi ini merupakan sikap yang paling tepat untuk konsep kebenaran dan dalam perbedaan. Ini memang harus berdamai, Bapak Ibu, seperti itu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Pluralisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memungkinkan mudahnya terjadi konflik antar kelompok, bahkan bisa jadi konflik fisik. Nah, tetapi hal ini dapat dihindari jika di antara kita sebagai warga negara memiliki sifat toleransi dan inklusif. A. Tidak setuju
B. ragu-ragu, C. setuju, D. sangat setuju, E. kurang setuju. Jawaban yang paling tepat Bapak Ibu yaitu jawabannya yang D, yaitu sangat setuju ya. Karena di antara kita sebagai warga negara memiliki sikap toleransi dan inklusif, ini memang kita harus dukung Bapak Ibu ya. Jadi sangat setuju seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 15. Cara bersikap dalam menghadapi perbedaan agama yaitu dengan cara A. menghina dan mencela ajarannya, B. memahami ajaran agamanya, C. mengikuti keyakinannya, D. tidak menyalahkan karena memiliki perbedaan agama, E. mengikuti tata cara ibadahnya. Untuk jawaban nomor 15 Bapak Ibu, yang paling tepat yaitu yang D Bapak Ibu, ya, tidak menyalahkan karena memiliki perbedaan agama. Karena di sini untuk menghadapi perbedaan agama yaitu dengan cara seperti ini yang paling tepat Bapak Ibu, yaitu tidak menyalahkan karena ya berbeda seperti itu agamanya. Baik Bapak Ibu, mungkin gambaran untuk yang part pertama terkait soal-soal contohnya seperti ini Bapak Ibu, yaitu soal moderasi beragama. Baik, kita lanjutkan untuk part yang kedua. Sekian Bapak Ibu, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.